Hey guys, kembali lagi dengan gue Michael Kristiawan di podcast Online Seller Daily Life. Di episode kali ini gue bakal ceritain tentang kisah percintaan yang dialami oleh tiga kisah. Karena gue mau cerita ini tuh berkesan banget ketika last trip gue road trip ke Solo. Jadi kisah cinta ini ada 3 kisah, nanti gue bakal ceritain karena gue udah pernah cerita juga sih ke teman-teman gue, karena berkesan banget, mengena banget di gue, dan lu orang semua juga harus dengerin sampai habis. Ya buat yang udah lagi pacaran, mau pacaran, atau udah menikah, atau belum menikah, atau yang memutuskan untuk gak menikah, ya dengerin aja. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan dengerin di podcast episode ini. Oke, buat kalian yang udah kenal gue, pasti tahu deh gue tuh suka banget jalan-jalan road trip pergi ke Jawa Tengah, ke Solo. Karena memang gue kan jualan tehnya dari Solo, kebanyakan dari daerah Jawa Tengah. Nah, beberapa kali gue datang, gue visit supplier, visit pabrik, discuss, ngobrol-ngobrol, cari barang baru gitu. Dan mereka tuh kan suka pergi minta gue ketemu di tempat restoran gitu ya, traktir makan siang, ya cuman ngobrol aja sebentar, sejam gitu. Nah, supplier gue ini udah cukup tua ya, udah tante-tante gitu. Anaknya itu ternyata married sama temen SD gue. Jadi kita ke restorannya, terus ada temen SD gue. Kocak juga ya. Nah, beberapa kali si tante ini tuh ngajak gue, Michael, kamu kalau ke Solo, coba dong sisihin waktu sehari, tantenya mau ajak gue ke Semarang. Karena tantenya ini tuh aslinya dari Semarang, dan Solo Semarang tuh cuman sejaman gitu. Dia ada tol yang langsung cepat, dan dia tuh pengen ngajak gue kulineran di Semarang, pengen ngasih tahu ke gue kalau makan ini gitu loh. Jadi udah beberapa kali gue tuh kan sering deh ke Solo ya, paling setahun bisa sekali 2 kali gitu. Beberapa kali emang gak cocok waktunya, karena ya lu tau lah kalau pergi itu kan nggak bisa yang lama ya. Ya makanya jadi paling gue cuman bisa sejam makan siang atau makan malam bareng sama tantenya sama omnya gitu, ngobrol-ngobrol. Udah gitu doang. Nah, kali ini tuh gue bisa pergi sama dia agak kelamaan. Nah, terus gue mau ceritain nih. Sebelumnya gue gak mau cerita itu dulu. Jadi di podcast ini tuh ada 3 kisah cinta ya. Jadi begitu gue nama orangnya gue samarkan semua dah, biar gak ada yang nebak-nebak. Tapi ini real story. Jadi gitu gue datang Solo, gue tahu gue mau main badminton. Gue udah bawa raket, udah bawa sepatu, dan gue tuh cuma tanya ke anak tantenya itu, karena berapa tahun lalu gue ke Solo, gue main bareng anak tantenya ini, kan dia memang rajin ya main badminton di Solo. Dan namanya lu kan udah rutin ya, seminggu 3 kali 2 kali main badminton. Kalau lu seminggu ini gak olahraga, itu rasanya gak enak aja, badan lu gak keringetan, gak workout lah. Jadi gue sengaja tuh bawa raket, bawa sepatu, udah siap kan, gue naik mobil sendiri, jadi boleh aja kan bawa. Jadi nggak sempit lah, enak lah. Terus nah sampai sana gue udah janjian mau mainnya tuh hari Rabu, dan gue kepikiran aja, gue kontak tuh teman Solo gue. Udah lama sih nggak ketemu, udah 8 tahun lebih, pas 10 tahun ya, udah lama lah. Kok gue tuh ada main badminton di sini, lu main nggak? Dan ternyata dia balas gue langsung, ini gue lagi main nih dari jam 2 sampai jam 8 malam, lo nyusul lah sini. Ya udah, gue mah happy aja. Ini gue berangkat hari Senin nih, gue nyusul dah tuh hari Senin. Gue main sama dia, main badminton hari Senin. Datang ke tempatnya, jadi tuh murah banget lapangannya, gue nggak seru bayar, pokoknya main aja. Udah
ngobrol-ngobrol ya cuman sekedarnya aja sih, sekedarnya aja ngobrol. Dan entah kenapa malam itu dia kan gue naik mobil dia ya, jadi mobil gue parkir di lapangan, terus kita pergi makan malam nih. Pulangnya gue nanya, gimana kabar lu sama istri lu? Dia bilang, hubungan gue kurang baik lah sama istri gue. Dia cerita. Terus ya dia cerita lah, pokoknya dia banyak ceritanya. Tapi ternyata kepotong karena memang jarak dari tempat makan ke tempat badminton sebentar. Jadi gue berpikir, aduh kita ketemuan lagi lah hari Selasa, hari Rabu gitu. Kamis nggak bisa karena gue mau pergi sama si Rantai itu. Jadi hari Selasa gue ketemu lagi, kita ngobrol lumayan lama. Dia cerita nih, ketika dia married sama istrinya, itu ini kisah cinta loh terjadi nih. Jadi dia tuh ngejar satu cewek di luar pulau. Dia terbang tuh ke keluar pulau, dia mau nembak, ditolak. Udah sampai hotel, dia merana lagi. Iya dong kan, ditolak, sedih kan. Jadi dia bengong aja di lobi hotel. Nah datang itu ada bapak-bapak, lo kenapa? Gue habis dicerita tuh panjang lebar, gue habis nembak cewek, gue udah kejar, udah kenalan, lo udah sampai gue terbang sini, tolak. Terus dia cerita, ini kenalan aja sama anak gue. Bapak-bapak ada anaknya dikenalin. Dan yang dia cerita ke gue nih, yang dia ceritain ke gue nih, yang cowoknya, dia pulang kan, udah kenal, pulang dia ke Solo. Ternyata si bapaknya, anaknya, emaknya terbang ke Solo seminggu kemudian, nyamperin. Wah, gercep abis. Emang tajir. Ceritanya nih, anaknya itu dia kerja di Singapura jadi translator ya. Udah beberapa tahun, duitnya banyak, miliaran lah. Udah punya tabungan lah, miliaran. Terus udah kerja, dia memang ya ngabisin duit sekarang, udah sama maknya aja, sama bapaknya happy. Terus ke Solo nih, udah happy, dia balik lagi, rumahnya di Depok. Terus dia 6 bulan kemudian deket married. Gila, 6 bulan PDKT pacaran, married. Nah si teman gue ini yang cowok, dia cerita di mobil married nih sama best man-nya. Dia bilang, gue gak cocok nih, gue gak jadi married deh. Diomelin lah sama best man-nya lah, lu udah sampai hari married tuh malah lu gak mau married. Ya singkat cerita, dia udah married, dia salah pasangan ternyata. Gak cocok, ribut, gak berhubungan juga 8 tahun apa 9 tahun gitu. Dan apa yang terjadi, dia cuma ngabisin duit doang foya-foya, ceweknya gak bisa kerja. Sampai ada satu titik bapaknya stroke, vegetative state, gak bisa ngapa-ngapain, dirawat sama suster. Duitnya habis, jual rumah, habis duitnya udah. Habis, bener-bener habis duitnya udah gak ada lagi. Tapi kebiasaan foya-foya masih ada. Jadi kayak, ya inilah, lu salah milih pasangan dan lu akan terjebak seumur hidup lu. Karena menurut kekristenan lu gak boleh cerai. That's why gue sangat benci dengan doktrin-doktrin itu. Ya ini lagi berdoa sih, lagi digumulkan. Jadi teman gue itu kan dulu ke gereja aktif banget, sampai dia gak mau ke gereja lagi karena takut ditanyain gimana kabar lo sama istri lo. Dia gak bisa ngomong bye-bye aja karena emang gak baik-baik. Ya gitulah, sampai sekarang dia lagi konseling. Untung ya, jadi setelah 8 tahun itu dia memberanikan diri untuk konseling. Dan gue kemarin
ngobrol banyak sama dia ya mungkin cukup melepas rilis emosi dia, melepas rilis perasaan dia. Ya gue cuma dengerin aja. Gue juga bilang kalau lo bisa ada orang yang profesional ya it's okay gitu. Nah itu kisah cinta pertama tuh. Intinya sih lu jangan salah milih pasangan ya. Yang kedua, hari Kamis itu gue diajak si tante pergi ke Semarang. Udah makan, beli roti apa, beli bakpao juga, bakpao kelengan. Nah si tante ini dia bungkusin bakpao, dibilang ini buat koko gua. Kita mampir ya ke tempat kokonya udah lebih tua lagi, 70-an tahun. Udah mampir ke tempat kokonya, dia bilang nih, kamu jangan kaget ya lihat rumah tante yang zaman waktu rumah dia waktu kecil. Kokonya tinggal di sana. Dia bilang nih mama papanya tante ini nitipin kokonya nih sama dia. Dan ketika gue nyampe rumahnya, itu rumahnya nyusuh banget, udah kayak ya rumah pemulung. Ya rumahnya tuh plastiknya rapi sih, disimpan di mana-mana, tapi benar-benar ya kumuh lah, nggak pernah mandi mungkin tuh orang, tapi nggak tahu lah makanannya ya nggak ngerti lagi. Ya, sakit, ini orang sakit jiwa ya emang. Ya udah intinya gue dikasih lihat gitu, nih tantenya udah ngasih makanan, ngerawat dia. Seminggu pasti sekali lah dia pergi ke Semarang. Nah, terus dia di jalanan pulang dia cerita panjang tentang si kokonya itu. Dia bilang dulu kokonya mah lu lihat aja, kokonya tinggi keren gitu ya. Dia bilang dulu tuh dia kokonya ganteng, keren, pinter, bahasa Mandarin bisa, bahasa Inggris bisa, jadi guru les. Di umur 20-an dia tuh suka sama cewek. Balik lagi ini tentang kisah cinta. Bawa ceweknya ini ke rumah, ketemu orang tuanya, gak diterima. Udah dia sedih, depresi sebentar. 10 tahun kemudian di umur 30-an dia punya pacar lagi. Dan gak diterima lagi, gak boleh merit atau putus atau apa, gue agak lupa. Yang penting dia putus cinta. Dan ini depresinya berkelanjutan sampai dia gak bisa kerja. Ya udah, jadi orang aneh, ngurung diri gitu, gak mau ngapa-ngapain sampai sekarang. Ngurung aja di rumah gitu. Dan dia ya gue bisa ngeliat ini adalah sesuatu hal yang nyata guys, nyata. Kalau otak lu error dan gak dibenerin, ya bisa errornya sampai sekarang, sampai lama gitu. Kasian sih gue ngeliatnya. Tapi zaman dulu ya mungkin tuh sekitar tahun 80-an belum ada psikiater, psikolog terbuka ya, dia lihatnya ya gila-gila aja. Kalau sekarang kan untung gue udah ketemu psikolog, psikiater ya. Kalau nggak ya gue mungkin bisa jadi kayak dia, nggak bisa bikin podcast berepisode-episode. Itu kisah cinta kedua ya. Yang intinya yang pertama tadi lu jangan salah milih pasangan. Yang kedua, lu kalau putus cinta ya dan gak bisa bangun, ya lu cari pertolongan lah. Itu ya yang kedua. Yang ketiga, gue pulang sama si tante, gue ketemu temen SD gue itu. Bisa dibilang nih si tante ini distributor lah di Solo, udah besar. Temen SD gue married sama anaknya tante, cewek ya. Cewek ada 2, yang satu udah married sama dia, yang satu di Singapura udah punya pacar juga. Dan apa namanya tadi, gue ngeliat si temen SD gue bantuin tantenya. Di meja dia tuh ada tumpukan bon, dia harus ketikin satu-satu jadi digital, masukin ke komputer. Dan gue ngeliat itu adalah sebuah hal yang menurut gue lagi ya, menurut gue doang nih, ini kan persepsi, ada suara sekoteng lagi ya. Jadi menurut gue itu lebih ke perbudakan. Lu dibeli sama tuh orang kalau lu married sama orang yang tajir banget.
Nggak cuman dia, ada juga teman gereja gue yang emang kerjanya apa namanya, tadinya karyawannya terus jadi married sama anak yang punya owner. Ya udah, ya seumur hidup dia ya ngurusin kerja, ngurusin bisnisnya aja udah. Jadi GM dia dapat duit, dapat mobil, dapat rumah bagus, iya. Cuman ya seumur hidup lu ya lu jadi karyawan, ya dia budak. Ya, menurut gua loh. Soalnya segede-gedenya bisnis gua masih jauh lebih gede bisnis orang lain. Dan kalau gua masuk ke sana, gua dibeli, hidup gua ya sehidup gua lu dibeli loh. Makanya balik lagi, bisa jadi pasangan yang seimbang dalam hal ekonomi itu lebih baik. Bisa jadi ya. Kan belum tentu, tapi gue ngeliatnya gitu. Kalau kasus gue mah pasangan yang nggak seimbang dalam hal kerohanian aja bisa jadi nggak bagus, makanya ya udah. Jadi 3 kisah itu. Yang kisah ketiga tuh intinya adalah lu better lu cari pasangan yang seimbang atau ya bergainingnya ya, atau enggak, kalau enggak ya bisa maju bareng-bareng gitu lah. Kalau ini kan lu tersiksa di ruangan tanpa matahari, berkutat dengan kehidupan keluarga dia, ya itu hidup lu lah, lu pilih sendiri. 3 kisah ini menceritakan hal-hal kisah cinta yang membuat gue jadi berpikir, oke, bisa aja gue gak usah mengalaminya dan gue pelajari dari orang-orang lain. Thanks, karena perjalanan itu bisa mengajarkan banyak hal. Jadi gue berapa kali sering banget gue melakukan perjalanan seperti itu. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Jangan kemana-mana. Have a nice day guys. Bye-bye.